Oke, sore para sedulur YouTube, ketemu lagi dengan saya Agung Wijanarko. Di sore hari ini saya lagi ngasih makan ayam saya, koleksi ayam saya. Cuman memang saya kurangin, jagonya tinggal beberapa ekor ya. Kemarin banyak, saya kasih teman, beberapa saya kasihin, beberapa juga dijual untuk daging aja ya teman-teman. Karena memang sekarang lagi kondisinya pakan naik gitu kan, terus ayam juga sepi ya gitu, untuk transaksi ayam tuh sepi. Nah di sore oke teman-teman, jadi di sore hari ini saya pengen ngobrol-ngobrol. Mungkin teman-teman sering dengar apa yang namanya Birma ori itu apa sih? Origin ya. Di ori itu adalah origin itu kalau bahasa Inggrisnya asli gitu kan. Jadi origin itu asli, artinya masih, kalau di bahasa takson biologi secara genetikanya masih galur murni. Galur murni itu adalah ayam yang memang mereka kawin cuma satu famili aja, satu jenis itu secara terus menerus ya, sampai beberapa generasi, itu galur murni. Nah ini origin tuh mirip ya sama galur murni, cuman kalau galur murni lebih rumit lagi, dia kawinnya cuma satu famili gitu, satu keluarga ya gitu, satu pacekan, satu indukan, anaknya dikawinin berkali-kali sampai berapa kali keturunan, tuh namanya galur murni. Nah kalau ori itu origin, artinya asli. Makanya kalau orang Jawa Jogja gitu asli ori. Kalau ori itu artinya orang Jawanya belum ada blasterannya sama suku lain gitu kan teman-teman. Itu masih asli, bapak ibunya kakek neneknya asli dari Jogja, berarti masih original Jogja, Jawa Jogja, itu yang dimaksud ori. Jadi teman-teman jangan sampai salah gitu kan, karena sering dikatakan ayam impor tuh ayam ori, belum tentu teman-teman. Contohnya kayak Birma itu kan, kalau di Thailand itu banyak yang udah nggak ori, karena memang dari masuknya di tahun 2000-an, awal 2000-an, ayam Birma itu udah disilang-silangkan dengan ayam lokal, ayam panat, kemudian keluarlah jenis-jenis panat Birma atau Pama. Nah kalau salah satu yang ori ini saya punya ini, cuman memang posturnya kecil nih, Birma Chaplin ya. Mungkin berapa teman-teman udah pernah ambil bibitannya. Jadi dia cuman untuk bahan ya, untuk bahan dia perlu beberapa kali upgrade lagi. Ini kecil banget ayamnya, dan anakannya juga cenderung nanti kecil-kecil. F1 nya nanti teman-teman biasanya nanti hasil kawin silang kita nggak bisa, kalau sama Birma nanti kecil. Jadi Birma itu cuman untuk bahan, Birma original. Jadi kalau yang impor belum tentu original gitu. Yang impor belum tentu original ya. Contohnya inilah, ini kan kayak ayam Birma nih yang jalak, Birma Pakoi. Terus ini Birma Plaker nih yang putih. Nah ini kalau ini Birma original, cuman saya udah nggak nyimpen lagi. Ini nggak tahu, takutnya nanti juga, kemarin ada beberapa udah nggak nolor lagi. Harusnya saya memang punya parentela stoknya ya. Ini nggak pernah saya simpen karena memang kecil-kecil anakannya. Ini Birma original nih. Nah jadi kalau yang dibilang ori itu origin asli. Terus kalau F1 itu apa? Fenotip 1, artinya itu hasil crossbreeding pertama itu F1. Jadi kalau teman-teman crossbreeding itu kawin silang. Kalau teman-teman punya ayam BK kemudian dikawinin sama ayam Birma, kan beda jenis ya, beda spesies ya. Itu anakan pertamanya namanya fenotip 1 atau hasil crossbreeding 1. Jadi F1 itu jangan dibilangin tuh hasil impor, bukan. Itu bahasa genetika ya, fenotip 1. Itu. Ntar saya kasih pakan lagi. Nah, oke, lanjut lagi teman-teman nih pada makan. Nih Birma ori. Jadi kalau Birma ori itu nggak bisa dipakai ya, karena memang ukurannya kecil. Ayam Birma yang asli dari Myanmar atau Birma itu kecil-kecil dia. Kalaupun dia udah agak besar nih kan, habis udah tua tuh, udah mabung, mungkin usianya 8 tahunan 9 tahun tuh yang Chaplinnya, kayaknya agak besar. Tapi kalau diperanakin nanti ayamnya jadi kayak ayam KT kecil. Makanya dia cuma dipakai untuk bahan ya, dipakai untuk bahan atau bahan persilangan gitu. Ini saya masih nyisipin yang laki itu, si Gozo akun silangan. Nah itu untuk bahan persilangan teman-teman.
berdasarkan catatan sejarah di Thailand juga ketika masuk Birma juga Birma yang original dari Birma sana nggak bisa langsung dipakai di sana ya, karena memang posturnya kecil-kecil, jadi disilangkan dengan panat. Panat tuh ayam bika kalau di sini. Nah, sana. Panat tuh ayam bika teman-teman. Jadi F1-nya gimana hasilnya? Hasilnya sangat beragam sekali. Saya nggak bisa jelasin di sini. Nanti bisa kena apa? Bisa kena teguran saya. Kontennya berbahaya. Ini juga saya harus hati-hati, gitu kan? Jadi kalau untuk pola-pola dia akan beragam sekali, beragam banget. Jadi kalau teman-teman mau tahu, biasanya kalau rumus dari Gregory Mendel tuh, tapi dia percobaannya di tumbuhan. Itu hasil kawin silang tuh 25% balik ke indukan, 25% lagi itu kalau fisik ya, itu kalau ciri fisiknya 25% balik ke pejantan, 50% sifat baru. Nah 50%-nya ini bagus atau jelek, nah, kita nggak tahu ya teman-teman. Nanti akan sangat beragam sekali itu hasil sifat barunya itu, dan kebanyakan banyak yang buruknya ya malah teman-teman kalau saya temuin. Ini saya nggak nyimpen ininya, stoknya nggak tahu nih masih telur lagi nggak. Ini Birma ori ya, ini Birma ori. Jadi kalau 50% hasil kawin silang tuh sifat baru, kebanyakan saya temuin malah buruk ya. Yang bagus tuh biasanya nanti cuman sekitar 5-10%. Artinya kombinasinya nanti postur besar gitu, terus tipenya juga bagus gitu kan, polanya bagus gitu. Ini rata-rata ayam silangan semua sekarang kalau peliharaan ya teman-teman. Ini ayam Samo BK, Samo Taiwan. Aduh, indukannya Samo Taiwan tuh, jantannya BK yang warna merah. Ini yang masih asli koi. Ini bir koi. Nah itu teman-teman, mungkin nanti kalau untuk pola-pola, mungkin kalau di Facebook mungkin bisa cerita-cerita itu. Kalau di YouTube nggak bisa ya. Jadi kalau teman-teman ke pasar kemudian lihat ayam tampangnya kayak Birma tapi posturnya udah gede gitu kan, itu hati-hati, karena kadang-kadang saya kalau berdasarkan pengalaman saya 50% hasil crossbreeding tuh polanya malah banyak yang buruk, malah yang nggak sesuai harapan gitu. Hampir 75-80% ya, yang bagus itu antara 5-10% cuman gitu. Itu jadi persentasenya itu kecil banget, yang bagus itu 5-10%. Sisanya 90% itu 75-90% tuh sifat barunya justru bertolak belakang. Mungkin teman-teman yang udah pernah beternak itu mungkin ngerti gitu. Makanya saya juga nggak heran kalau ketemu di pasar gagah-gagah warnanya blirik, jalak segala macam, itu harus tetap kita hati-hati untuk memilih, untuk membeli. Oke, gitu aja teman-teman. Jadi saya ingetin lagi yang kayak gini, ini bukan Birma, bukan. Ini apa? Ini udah ada darah Birmanya sama plaker tuh yang putih-putih ya. Pejantannya plaker, indukannya Birma gitu kan. Nah, itu ayamnya juga kecil-kecil, mirip kayak ayam Birma, putih-putih, cuman udah bukan Birma ini ya, mainnya juga beda. Kalau yang ini Birma ori. Jadi kalau ori itu original atau asli dia. Belum ada silang-silangan. Kalau Jawa Jogja asli, artinya bapak ibunya, kakek neneknya, buyutnya itu semua masih keturunan Jawa Jogja, itu baru dibilang original gitu. Kalau udah ada silangan gitu kan, walaupun tinggalnya di Jogja lama, kakeknya itu bukan original lagi, itu yang dimaksud original. Makanya sering teman-teman kan dengar Birma ori sebenarnya nggak pakai, dia dipakainya untuk bahan untuk crossbreeding atau persilangan. Oke, gitu aja teman-teman. Salam seduluran dari saya Agung dari Bantul, Yogyakarta. Oke, matur nuwun.